Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Sabrina. Baiklah adik-adik, ibu akan menceritakan tentang dongeng. Nah, cerita dongeng si kancil dan kuda sombong. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak gimana ceritanya si kancil dan kuda sombong? Kalau tidak ada yang tahu, mari adik-adik dengarkan ibu cerita si kancil dan kuda sombong. Nah, pada suatu hari si kancil berjalan-jalan melewati pinggir hutan. Nah, semalam hujannya sangat deras. Nah, semalam itu hujannya sangat deras sekali. Banyak sekali kumbangan-kumbangan yang tidak terlihat. Nah, si kancil itu dia pergi ke sebuah hutan. Habis itu dia terjebak hujan lebat. Sehingga si kancil harus berjalan dengan melompat-lompat untuk menghindari dari kumbangan-kumbangan tersebut di hutan itu. Nah, si kancil itu dia berlari-lari untuk menghindari dari kumbangan-kumbangan tersebut yang di hutan itu. Nah, tiba-tiba muncul seekor kuda di hutan. Nah, tiba-tiba itu muncul seekor kuda di hutan. Nah, tubuh kudanya tersebut sangat besar. Nah, tubuh kuda itu sangat besar sekali dan kuat dan galak. Nah, si kuda itu dia tubuhnya sangat besar dan galak sekali. Ia berlari menuju si kancil. Nah, si kuda itu dia berlari menuju ke arah si kancil. Pada sampai di depan si kancil. Nah, si kuda itu dia sampai di depan si kancil, kakinya mengendali kumbangan tersebut, sehingga ia menciptai si kancil. Nah, sehingga si kuda itu dia menciptai si kancil. Nah, si kuda, kuda. Nah, si kancil mengatakan kepada si kuda, kuda, pelangkah jalanmu. Nah, tegur si kancil. Si kancil mentegurkan si kuda. Nah, bukan salah aku. Nah, kata si kancil itu dia, bukan salah aku. Jika kau terkena ciptaan itu. Nah, kata si kancil itu dia, bukan salah dia, tapi salah si kuda. Si kuda itu dia selalu mengejekkan si kancil. Selalu dia mengejek, membilangkan jelek-jelek tentang si kancil. Nah, bukannya meminta maaf, malah menjelekkannya. Nah, si kuda itu dia bukan meminta maaf kepada si kancil. Nah, dia selalu mengejekkan si kancil. Nah, kata si kancil. Nah, kata si kuda. Nah, jangan sombong kau kuda. Nah, kata si kuda kepada si kancil. Nah, jangan sombong kau kuda. Jawab si kancil, aku tidak sombong kuda. Aku tidak, sama sekali aku tidak sombong. Itu tidak baik, sehingga kau meminta maaf, bukannya masalah menyalahkanku. Kancil menasihati si kuda. Nah, si kuda itu dia tidak mau. Dia menasihati sama si kancil. Nah, ini kata si kancil. Kancil, aku sama sekali tak sombong. Nah, kata si kuda itu dia sama sekali tidak sombong. Dia sombong sekali dia. Waktu si kancil panggil dia, kuda, kenapa kau tidak jawab? Aku panggil. Nah, si kuda itu dia tidak mau jawab waktu si kancil panggil. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Nah, si kancil itu dia mengatakan yang sebenarnya kepada si kuda. Bukan masalah
bukan masalah menyalahkan. Nah, kata si kancil bukan masalah menyalahkan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Si kancil itu dia mengatakan yang sebenarnya. Yang sebenarnya dia mengatakan, pasti kau, nah, kata si kancil, pasti kau sangat iri padaku. Nah, si kuda itu dia sangat iri pada si kancil. Nah, dia sangat iri pada si kancil karena si kancil dia pandai, dia berlari, dia lari kuat, dia lari sangat kuat dia. Nah, aku lebih kuat dan tubuhku lebih besar. Nah, tubuh si kancil sangat besar dan dia kuat berlari, kuat, dia sangat kuat dia lari dia. Nah, dan dapat berlari dengan cepat. Nah, si kancil itu dia sangat cepat berlari daripada si kuda. Kalau si kancil kayak gini dia lari kuat dia lari. Kalau si kuda dia lelet, dia lari kayak gini, dia pelan-pelan dia lari dia. Nah, si kuda dia selalu mengejek si kancil. Nah, hei kancil, kau kalah, kau terlalu lelet, kau jalan, kau berlari, kau salah sekancil. Lebih menang aku, bukan kancil. Lebih menang kuda, bukan. Tapi lebih menang kancil, bukan kuda yang menang. Nah, mendengarkan hal tersebut. Nah, si kancil itu dia mendengar tersebut karena si kancil itu dia selalu mengejekkan si kuda. Bukan si kancil. Si kuda selalu mengejekkan si kancil. Nah, kancil pun merasa sangat terhina. Nah, si kancil pun dia merasa sangat terhina dia karena dia selalu diejek sama si kuda. Nah, dan langsung mencari cara. Si kancil itu dia langsung mencari cara. Ia pun mendapatkan ide. Nah, si kancil itu dia menemukan ide. Nah, si kancil itu dia banyak menemukan ide. Nah, si kancil itu dia pikir dia apa ya ide-idenya, kita ajak si kuda itu. Nah, kalau si kancil itu dia menemukan idenya banyak dia daripada si kuda. Begitu si kuda, aku begitu, bagaimana jika kita adukan lari. Nah, si kancil ini dia mengajak si kuda adukan lari. Nah, dia mengajak si kuda berlari, lomba berlari. Nah, buktikan siapa yang dapat berlari dengan cepat. Kancil menatap mata si kuda. Nah, si kuda itu dia, si kancil itu dia menatap si kuda, menatap matanya. Gimana cara si kuda berlari? Nah, kalau kancilnya berlari dia sangat cepat dia berlarinya dia. Kalau si kuda sangat lelet dia berlarinya. Sudah terjelas aku yang menang. Nah, dibilang sama si kancil, sudah terjelas aku yang menang. Hehe, aku yang menang. Hore, aku yang menang, kata si kancil. Akan memenang, tapi baiklah, aku akan membanggamu dan menerima tantanganmu itu. Nah, kata si kuda, aku menerima tantanganmu kancil. Nah, ejek si kuda sambil ketawa. Nah, si kuda itu dia selalu mengejek si kancil sambil ketawa. Aha, ketawa dia. Aha, si kuda si kancil kalah, kuda menang, aku menang, si kancil kalah. Nah, si kuda itu dia selalu mengejek si kancil. Pada akhirnya mereka sepakat untuk mendapatkan
pertandingan lari. Nah, esok harinya berita tersebut terdengar oleh seluruh hutan. Si kancil pun berlari dengan semangat. Nah, semua berita sudah tersebar, semua perkampungan-perkampungan sudah tersebar, binatang-binatang pun sudah tersebar, karena si kancil pun menyebarkan berita-berita ini. Si kancil mau berlomba sama si kuda. Nah, sudah tersebar semuanya. Nah, mari semuanya berkumpul-kumpul, binatang-binatang, semua penduduk-penduduk. Si kancil sama kuda mau ikut berlomba. Mari kumpul-kumpul semua di sini. Nah, kata si kuda. Hari yang ditentukan. Nah, hari itu pun sudah tiba. Hari itu sudah tiba, si kancil sama si kuda mau ikut lomba berlari. Para binatang berkumpul dan mereka semua sangat yakin ke kuda. Nah, semua binatang-binatang dan penduduk-penduduk sangat yakin, dipikir itu semua binatang-binatang lain dan penduduk-penduduk kuda yang menang. Padahal bukan kuda yang menang, tapi si kancil yang menang. Terdengar suara seluruh hutan. Kancil yang pun berlari dengan semangat. Nah, si kancil itu berlari semangat ialah. Dan begitu pun semangat berlari, semangat dia akan mengadakan pertandingan. Nah, si kancil itu akan mengadakan pertandingan melomba sama si kuda. Namun sang si kancil sama sekali tidak patah semangat. Nah, si kancil itu dia sama sekali tidak patah semangat dia. Dia semangat sekali dia untuk mengikut lomba berlari. Begitu pertandingan dimulai. Nah, begitu sudah pertandingan dimulai, pada awalnya si kuda yang pemimpin di depan. Nah, pada awalnya pertandingan lomba si kancil sama si kuda itu sudah tiba. Si kuda itu dipimpin di depan. Nah, si kuda itu di depan, si kancil itu dia di belakang. Nah, awal si kuda itu, habis itu baru si kancil di belakang si kuda. Namun pada saat memasuki hutan, sudah memasuki ke hutan, kuda mulai kesulitan. Nah, si kuda itu dia sudah mulai kesulitan untuk berlari, dia sudah mulai kesulitan dia. Nah, karena pohon yang sangat tinggi. Nah, pohon itu semua sangat-sangat tinggi, makanya si kuda itu dia sudah sulit untuk berlari sama si kancil. Akar pun sangat tinggi. Nah, akar yang melintas kumbangan ada di mana-mana, dan semak menutupi jalan. Nah, itu semua sudah menutupi jalan karena si kuda itu dia sangat sulit untuk berlari, sangat sulit dia. Kalau si kancil itu dia tidak sulit untuk berlari. Nah, beda dengan si kancil. Nah, beda si kancil sama si kuda. Nah, mereka beda cara berlarinya, ini beda. Si kancil larinya kayak gini, si kuda larinya kayak gini dia. Kalau si kancil larinya sangat kuat, gini dia lari kuat, dia lari. Kalau si kuda dia pelan-pelan dia lari kayak gini dia, pelan-pelan lari dia, nggak cepat-cepat dia lari dia. Ia bergerak dengan menggeser. Nah, si kancil bergerak dengan menggeser tanpa halangan karena latihannya dihafal dengan jalan-jalan yang berada di dalam hutan. Nah, si kancil itu dia sangat hafal jalannya, gimana jalannya untuk berlari di hutan. Nah,
Dia sangat berhafal dia jalannya gimana kita untuk berlari dia. Kalau si kuda itu dia sangat berhafal. Kalau si kancil itu dia sangat berhafal jalannya gimana untuk kita berlari, ini berlari gimana. Kalau si kuda dia tidak tahu jalannya gimana, dia tidak hafal pun jalannya gimana. Kalau si kuda selalu dia menghafalkan, dia cara mikirnya pun dia lebih cerdas daripada si kuda. Akhirnya si kancil yang sampai di garis akhir. Nah, si kancil itu dia di garis akhir. Nah, si kancil itu di garis akhir dia. Terlebih dahulu semua penduduk hutan tidak menyangkakan semua penduduk di hutan dan semua binatang-binatang dan bersorak gembira. Nah, semua binatang-binatang dan penduduk bersorak gembira untuk kancil. Nah, hore hore bersorak gembira, dia sorak hore hore, kancil menang, kancil menang, kancil menang, kuda kalah, kancil menang, hore kancil menang, kuda kalah. Nah, gitu semua binatang-binatang dan penduduk bersorak gembira untuk si kancil. Nah, sementara sang si kuda sampai di garis akhir. Nah, tadi si kancil garis terakhir. Nah, si kuda di garis akhir juga, sama-sama dia di garis terakhir. Nah, dengan mengarah rasa malu. Nah, si kuda itu dia sangat malu dia untuk berlari karena semua penduduk dan semua binatang sudah berkumpul di situ. Dia sangat malu diam aja dia, nggak mau ngomong-ngomong, dia diam aja, dia malu dia. Kamu lihat ke depan, dia sangat malu dia sekali, dia diam aja, dia nggak mau ngomong apa-apa si kuda itu dia. Nah, kuda jarang terlihat. Nah, si kuda itu dia jarang terlihat, dia jarang keluar, dia jarang kemana-mana dia pergi dia, karena dia malu dia. Karena si kuda itu kalah dia berlari dia. Kalau dia keluar kemana-mana, semua binatang-binatang penduduk tanya, bilang dia mengejek si kuda kan, kuda kalah, karena si kancil menang, kayak gitu dia. Makanya si kuda itu dia tidak mau keluar kemana-mana. Si kancil dan kuda sombong. Nah, inilah cerita si kancil dan kuda sombong. Nah, sudah tahu adik-adik gimana cerita si kancil dan kuda sombong? Nah, marilah. Sudah tahu adik-adik kan? Sudah ibu jelaskan tadi gimana ceritanya si kancil dan kuda sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,